Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Citizen, kembali lagi bersama kami di Sisfo Podcast. Belum lama ini, kemarin telah diadakan wisuda untuk angkatan 92 di auditorium kampus. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng bersama lulusan terbaik dari jurusan Sistem Informasi, yaitu Kak Dwi Haryani Esko. Selamat Kak. Baik, mari kita langsung saja untuk berbincang santai. Mungkin kita sapa dulu. Halo Kak. Selamat datang di podcastnya HMJSI. Iya, makasih udah diundang. Mungkin bagaimana nih perasaan kakak menjadi wisudawati terbaik dari jurusan Sistem Informasi? Jadi alhamdulillah perasaannya ya tentu saja senang lah. Jadi wisudawan terbaik nggak bisa dipungkiri, tentu pasti senang. Tapi sebenarnya nggak nyangka juga karena sebenarnya kan saya bukan yang cum laude, bukan kan lulusnya tuh lebih dari 4 tahun. Jadi waktu dipanggil tuh kayak nggak nyangka juga waktu kan sebenarnya diumumkannya pas Ramatama. Itu waktu diumumkan bahwa ada wisudawan terbaik itu terus teman saya bilang, "Dwi kayaknya kamu deh yang naik." Hah, memang ada wisudawan terbaik? Kayak nggak nyangka juga, nggak tahu kalau ternyata ada di situ. Gitu. Tapi itu sebuah hal yang bagus juga ya Kak, karena hal yang tidak disangka-sangka sudah bisa menjadi terus bagaimana nih perjalanan kakak hingga bisa menjadi wisudawan terbaik, meskipun mungkin Kak itu masih speechless lah dengan kejadian yang pas waktu di audit itu. Perjalanan bagaimana nih? Perjalanan di kampus? Iya, perjalanan di kampus atau mungkin perjalanan lika-likunya kakak untuk bisa menjadi sistem informasi lulusan yang terbaik begitu. Sebenarnya sama teman-teman yang lain, nggak ada yang beda. Kalau ada kuliah ya bareng-bareng juga sama teman-teman, tetap juga aktif di organisasi, pernah juga di HMJ. Sebenarnya sama, yang penting kita kayak bersungguh-sungguh lah dalam melakukan perkuliahan gitu. Kan sempat singgung tadi tuh Kak bilang kayak pernah masuk di organisasi tuh Kak. Jadi kayak bagaimana tuh cara bagi waktu sama organisasi sama pembelajaran di kampus begitu Kak? Sebenarnya kalau masalah bagi waktu itu tergantung orangnya sih, tergantung mau fokusnya di mana. Lagi pula kalau misalnya organisasi tuh menurut saya nggak terlalu memakan waktu yang banyak, bisa di sela-sela perkuliahan. Jadi perkuliahan juga kan nggak 24 jam mengambil waktu untuk setiap hari juga. Jadi ada weekend kan nggak kuliah. Jadi pintar-pintar kita saja untuk prioritaskan yang mana yang lebih utama. Kalau misalnya mungkin jadi ketua panitia di suatu harus fokus di situ. Tapi kalau misalnya sedang ada sibuk-sibuk di kuliahnya, harus fokus juga di kuliahnya gitu. Jadi harus pintar-pintar bagi waktunya. Jadi kuncinya itu bagaimana kita pintar-pintar bagi waktu ya Kak, karena kan biasa juga orang berpikir bahwa organisasi it's dengan akademik itu tidak bisa kita gabungkan, padahal ternyata sudah dibuktikan oleh Kak Dwi sendiri. Bisa kok jalan organisasi sama perkuliahan itu Kak. Jadi menurut saya tuh bisa, karena saya juga sempat jadi bendahara di salah satu study club. Itu menurut saya enggak terlalu kuliah masih bisa jalan, alhamdulillah, nilai-nilai juga bagus-bagus, dan organisasi juga tetap bisa jalan, maksudnya bisa dihandle. Jadi tergantung bagaimana bagi waktunya gitu, karena organisasi juga penting karena kita juga harus tahu bagaimana kayak bersosialisasi. Nggak mungkin kita cuma belajar nanti keluarnya gimana, mau kerja di mana. Tentunya pengalaman juga penting kan Kak. Jadi selama dari perkuliahan kakak ini, skill-skill yang kakak persiapkan dari dulu itu apa? Dari dulu setelah kuliah? Dari maba. Berarti waktu sudah kuliah ya? Iya. Kalau waktu dari kuliah sih sebenarnya waktu baru mabanya ya tentu saja kita belum punya, kan saya juga bukan dari SMK yang komputer, cuma SMA umum. SMA umum. Jadi waktu masuk ya belum tahu apa-apa, nggak tahu mau belajar tentang apa ini sistem informasi. Jadi awal-awalnya itu cuma ngikutin saja, ikutin kurikulum. Jadi
ikutin kalau ada mata kuliah ini difokusin, cari betul-betul fokus lah pada mata kuliahnya. Terus setelah berjalan waktu semester 3, 4 itu sudah kayak mulai cari fokus lah, mau fokus di mana ini. Dan kemarin saya itu fokusnya itu ambil website, jadi lebih ke website. Tapi sebenarnya waktu perkuliahan kan ada job tentang mobile, ada desain. Jadi tetap difokusi, maksudnya untuk perkuliahannya tetap difokusi juga, tapi kan mengenai kayak passion itu kan tergantung orang. Jadi saya lebih mendalaminya untuk waktu itu website, dan sampai sekarang masih di situ sih. Berarti kuncinya itu ada di passion kita ya Kak? Iya, tergantung orang, karena ada juga orang yang meskipun sudah betul-betul mau di suatu bidang, misalnya di website, tapi dia passionnya di desain, tetap saja kayak susah masuk gitu, kayak gitu. Jadi harus sesuai skill kita kan? Iya, sesuai. Dan terus belajar kan Kak? Itu sih yang berlatih begitu. Jadi dilihat dari pengalaman nih Kak, sebelum kuliah dulu, apakah Kakak memang sudah jadi andalan terbaik di sekolah begitu Asik, Kak? Atau karena biasanya orang itu berpikir bilang, ada yang beranggapan bilang, oh dia pintar karena memang dari sananya. Padahal itu tergantung dengan bagaimana kemauan kita Kak, begitu. Sebenarnya memang ada benarnya juga sih, kalau misalnya orang yang memang dari dulunya sudah berprestasi, bisa jadi kesananya itu akan berprestasi, karena berarti memang orangnya sudah dari dulunya sudah punya mindset untuk bekerja keras, untuk terus berprestasi. Kalau untuk saya sendiri sih yang sebelumnya dari SMP SMA, sebenarnya prestasi enggak ada yang kayak wow banget, palingan cuma juara di kelas kayak begitu aja. Kayak kalau misalnya prestasi kayak ikut lomba-lomba, enggak, karena dulu saya tuh kayak introvert banget, sampai sekarang masih introvert banget, kayak males banget ikut yang begitu-begituan gitu. Jadi tuh Kak, gini, kan tadi sempat singgung lagi nih masa lalu Kak. Pas tadi saya mau bilang kita itu bukan dari sekolah kejuruan komputer, terus ya dari sekolah umum aja gitu Kak. Jadi bagaimana pas masuk di sistem informasi, kaget kali bilang, kenapa begini komputer? Atau pernah kira suka bilang, salah jurusan. Iya, salah jurusan itu istilah yang dari semester 1 sampai sekarang masih sangat sering saya dengar. Masih banyak. Terus selalu saja ada istilah seperti itu. Nah, sebenarnya istilah salah jurusan itu saya nggak tahu harus menanggapi bagaimana, karena menurut saya bukan salah jurusannya, tergantung kamunya aja yang bagaimana mendalami jurusanmu. Jadi kalau semua orang kalau misalnya belajar ya pasti bisa, maksudnya yang penting kamu fokus, yang penting meskipun sedikit saja apa yang kau fokusi pasti ada yang masuk. Jadi kalau misalnya kau benar-benar ingin berusaha, saya yakin bisa. Jadi menurut saya salah jurusan itu kayak suatu istilah yang salah. Jadi maka kalau misalnya kau selalu bilang salah jurusan, di mindset kamu saya salah jurusan, jadi malah jadi nggak mau deh, saya sudah salah. Kenapa kau menyalahkan diri sendiri? Kenapa tidak mensyukuri saja kamu sudah bisa masuk? Nggak semua orang bisa masuk di jurusan sistem informasi ini. Ini merupakan jurusan yang sangat bagus menurut saya, peluang kerjanya juga sangat bagus. Kalau kamu menjudge dirimu salah jurusan, itu sangat merugikan diri kamu sendiri. Jadi untuk adik-adik yang mungkin masih semester 1, 2, 3, 4 itu. Jadi jangan menjudge diri kamu tuh salah jurusan. Harus kamu menjudge bahwa kamu tuh spesial, kamu sudah bisa masuk ke jurusan sistem informasi. Banyak orang yang ditolak loh. Jadi harus betul-betul bersungguh-sungguh dalam perkuliahannya gitu. Jadi di kamusnya Kak Dwi itu tidak ada salah jurusan. Salah jurusan. Jadi bagaimana cara tetap untuk semangat berkuliah? Tidak ada dibilang itu salah jurusan. Tidak ada. Jadi jangan deh berpikir begitu. Tapi ini Kak, apakah Kakak itu pernah rasa bilang udah putus asa mungkin kayak misal terlalu banyak tugas begitu Kak, jadi kayak merasa bilang putus asa tidak bisa untuk lanjutkan ini apa-apa. Ya pasti mahasiswa pasti kayaknya semuanya pernah mengalami fase-fase di mana jenuh ya, lebih jenuh dalam mengikuti perkuliahan, di mana kayak aduh saya nanti mau jadi apa ya, kayak masih bingung kayak apakah ini
saya sudah belajar begini, nanti saya bisa ujung-ujungnya saya bisa keluar, bisa kerja, kayak jenuh di suatu sudah paranoid duluan kayak ya ampun, apakah ini saya sudah cocok seperti ini, kayak begitu. Saya pernah merasakan jenuh, apalagi waktu kayak itu saja, kayak pergi asistensi baru besoknya kuliah lagi, apalagi waktu banyak sekali tugas-tugas itu kayak kalau menumpuk tugas-tugas deh. belum asistensinya, belum lagi TP-nya tuh kan ada TP juga, belum responnya, belum lagi tugas dari dosen-dosen. Ya ampun, kalau sudah kayak kalau waktu sudah begitu kayak sudah jenuh, tapi tetap saja menurut saya tuh saran saya yang sudah melewati itu syukuri saja, selalu berpikir bahwa kamu tuh beruntung. Kalau syukuri kamu bisa dapat tugas-tugas, beruntung. Banyak orang yang mau kuliah juga, disyukuri saja, insya Allah semuanya berlalu. Sampai kayak saya sekarang kayak rindu banget rindu tahu mau kerja tugas kita judulnya itu bakalan kembali sih sama saya itu. Iya, ujung-ujungnya kayak sekarang saya sudah dalam fase-fase aduh rindu banget asistensi, duduk di lantai 4. Rindu banget itu nanti yang dirindukan sih. Jadi syukuri aja, jalannya aja, semuanya berlalu kok. Jadi intinya tuh tidak putus asa gini kan ketika ketemu hal yang begituan, karena bakalan dilewati dan bakalan dirindukan suatu saat. Intinya banyak bersyukur, Nabi bilang Kak. Nah, ada pertanyaan yang lumayan wow nih Kak. Jadi kakak itu semasa kuliah dulu pernah nggak nyontek sama teman lain gitu? Nyontek dalam hal apa dulu ini? Kalau baik, kalau terlalu kasar itu kata-kata nyontek. Melihat, berbagi. Kalau misalnya dalam hal ujian nggak pernah ya kalau ujian. Tapi kalau misalnya kayak laporan itu kan biasa kayak menumpuk banget. Tapi kita kan biasa kayak bagi tugas, kamu kerja ini. Jadi kalau sudah dikerjain ngapain kita kerjain juga kamu? kayak kalau jadi itu kerja sama. Kerja sama. Bukan nyontek namanya. Kasar sekali kata-katanya, berbagi. Iya, karena ada kondisi kita harus melakukan itu sebenarnya. Jadi itu juga bisa jadi penyemangat biar enggak jenuh-jenuhi juga. Kalau kerja sendiri, pusing sendiri, setidaknya bagi-bagi kepusingan lagi. Bagus itu kalau bagi-bagi masalah. Bagi-bagi solusi kan. Terlalu mainstream kalau bagi-bagi solusi. Baik nih Kak, dengar kabar nih katanya Kakak ini mau lanjut S2. Rencananya ini mau di dalam negeri kah atau bagaimana Kak? Sebenarnya itu masih rencana ya, karena habis ini rencananya saya mau kerja dulu. Sudah ada sebenarnya SK-nya, jadi mau balik dulu di salah satu perguruan tinggi di kampung di Pasangkayu. Terus kalau masalah S2 ya mungkin sambil kerja sambil dipersiapkan, sambil nyeleksi yang mana sih mau di Makassar kah atau di Jawa kah gitu, atau bisa juga mungkin di luar negeri kalau ada sempat rezeki. Amin. Ya, seru sekali ya perbincangan kita hari ini. Mungkin ada nih Kak kata-kata motivasi buat calon mahasiswa baru nih yang sebentar lagi akan memasuki dunia perkuliahan, atau untuk orang-orang yang lagi berjuang nih di dunia perkuliahan. Mungkin ada nih Kak kata-kata motivasi sepatah kata begitu. Untuk adik-adik berarti ya, untuk adik-adik. terus semangat kuliahnya. Terus manfaatkan semua peluang yang ada. Jadi jangan bosan-bosan untuk cari ilmu. Selain di perkuliahan, cari juga banyak tempat-tempat untuk cari ilmu di luar, banyak juga yang gratis. Jadi jangan terlena dengan kehidupan ini, masih banyak yang harus diperjuangkan. Harus keluar dari zona nyaman. Iya, harus keluar dari zona nyaman, karena kalau kamu nggak keluar dari zona nyaman nanti di akhir-akhirnya nyesel sendiri. Jadi ya gitu. Ya, kalau pertanyaan dari saya ini pribadi nih Kak. Misalnya kalau kita tahu Kak dikasih kesempatan untuk putar kembali ke masa lalu. Bawa masa lalu ya. Biar nggak bisa move on nih Kak. Gagal move on. Yang penting nggak baper. Iya. Jadi kayak mau apa yang mau diubah di masa lalu tak? Di perkuliahan ini.
saya mau lebih giat lagi belajar, lebih giat Yang lagi wisudawan belajar. terbaik saja ini masih lebih giat lagi Jadi iya itu makanya saya bilang kalau kamu tidak manfaatkan waktu kamu untuk adik-adik itu mumpung masih usia-usia yang sangat produktif untuk belajar, nanti kamu akan menyesal di belakangnya. Saya saja masih kayak aduh dulu kok nggak belajar ini kayak masih banyak sesuatu yang belum saya pelajari begitu. Jadi intinya itu Kak, mau belajar lagi masalah mau kita proses pembelajaran di kampus. Aduh Kak, susah ya, usahawan terbaik. Jadi itulah dia bincang santai kita bersama lulusan terbaik dari jurusan Sistem Informasi. Jadi adapun yang bisa kita petik nih dari cerita-cerita santai kita, tentu banyak banget nih. Tapi yang paling penting itu tentang bagaimana cara kita untuk mencapai goals kita. Tidak menyerah, tapi kita pantang menyerah dengan apa yang kita hadapi ketika kita merasa putus asa. Coba untuk terus bersyukur dan coba untuk jalani. Intinya tetap bersyukur. terus melangkah. Setidaknya jangan berhenti di tengah jalan karena suatu saat kita akan menyesal. Jadi setidaknya tidak apa-apa ketika kita merasa sedih, tetapi yang penting kita bisa mengejarnya. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini bermanfaat buat sobat citizen sekalian, dan mohon maaf bila terdapat kesalahan dari kami. Jangan lupa follow akun sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan terima kasih. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.